Selanjutnya Pak Wayan. Ya. Waktunya pendek, langsung saja Pak Wakapolri beserta jajarannya. Saya bisa memahami ini, mengajukan 3 item saja sudah terbayang berapa beratnya beban Polri dari segi anggaran, Pak. Jadi walaupun saya duduk di Banggar, saya merasa harus memang luar biasa kerja keras untuk mendorong, membantu teman-teman di Polri. Mari kita lihat gambarannya. Tadi sudah disinggung, yang pertama fungsi Harkam Tipmas. Saya melihat langsung sebagai narasumber ketika di Bali, di Kapolresta Denpasar untuk membentuk polisi RW, terasa itu, Pak. Bapak tidak memiliki anggota yang cukup kalau ingin menutup semua RW itu ada polisi. Jadi mari kita yakini bahwa saya dan Komisi 3 pasti akan dukung ini, Pak. Nah, cuman dalam kaitan itu, selain masalah Babin Kamtibnas, polisi RW, perlu Bapak perhatikan 2 hal, Pak, agar efisien. Bagaimana Bapak melakukan MOU dengan pemda-pemda setempat, agar bisa join anggaran, Pak, join energi, join personil. Yang berikutnya ini, Pak, boleh nggak saya menyarankan agar Bapak, tanpa maksud menggurui, Pak, tentukanlah target dan prioritas program, terutama di tahun politik ini. Kalau ada target, ada prioritas, itu lebih mudah kita menghitungnya, Pak. Yang kedua, bidang penegakan hukum, Pak Ketua. Ini lebih banyak lagi masalahnya. Pertama, sisa-sisa pekerjaan terdahulu, pemulihan ekonomi nasional. Saya rasa Pak Kabar Eskrim merasakan itu. Ternyata Pak Kabar nggak boleh melepaskan tugasnya untuk mengawal ini. Masih terus ini berlangsung. Ini beban yang tidak ringan. Terus ada masalah yang kedua, Pak Kabar. Ini butuh anggaran luar biasa penegakan hukum ini. Apa itu? Kasus-kasus dan perkara yang merugikan negara dan masyarakat yang bisa berdampak pada masalah keamanan. Itu nyata ada. Itu nyata ada. Kita merasakan bagaimana Mabes Polri kalau kasusnya berat di daerah, akses keamanannya tinggi, harus mengirim anggota reserse ke daerah. Bayangkan tuh anggarannya. Tapi biar bagaimana ini memang tidak bisa dihindari. Tetap kami mohon perhatian agar yang merugikan keuangan negara, yang menimbulkan keresahan masyarakat, yang berefek pada keamanan, mohon diprioritaskan betapapun besarnya anggaran itu. Masalah yang ketiga sudah biasa, tetap kami garis bawahi. Pak, penanganan narkoba itu kalau Bapak tidak prioritaskan rehabilitasi, kita akan kelelahan, nggak akan punya anggaran yang memadai kalau bukan rehabilitasi yang diprioritaskan. Lalu yang keempat, keadilan restoratif, Pak. Keadilan restoratif ini program baru, maknanya besar, tapi anggarannya tidak terlalu besar, tapi harus serius ini menangani. Nah, terus masih berkaitan dengan Kabar Eskrim ini, Pak. Ini kan menjelang tahun pemilu, pelanggaran makin banyak. Yang belum nyata-nyata terjadi harus terbayangkan, ini pasti pelanggarannya banyak nanti. Oleh karena itu, mohon perhatian Pak Kapolri, Pak Wakapolri, ini harus betul-betul ada anggaran yang memadai. Kalau di fungsi Harkam Tipmas saya menyinggung 3 hal saja, di bidang penegakan hukum sudah ada 5. Nah sekarang yang terakhir di bidang lalu lintas. Ini anggaran semua, Pak. Pertama, apa yang harus diperhatikan sungguh-sungguh? Ya kalau lalu lintas tidak punya program dan target yang jelas beserta anggaran, bagaimana cara menurunkan pelanggaran lalu lintas? Kita ingin dapat bayangan bahwa pelanggaran lalu lintas itu mesti turun dari tahun ke tahun. Masalah yang kedua, apa sih yang dibutuhkan oleh teman-teman di lalu lintas, Pak Kapolri? Agar kepatuhan masyarakat terhadap lalu lintas itu menurun, Pak. Apa yang Bapak butuhkan? Kami belum membayangkan itu. Dan yang terakhir, pelaksanaan tentang tilang elektronik. Ini juga perlu Bapak canangkan dengan baik beserta anggarannya, agar apa yang dicanangkan berbanding lurus dengan hasil, sehingga tahun-tahun berikutnya kami lebih mudah memberi dukungan.
Itu saja pimpinan, terima kasih. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.